Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang diturunkan untuk manusia, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah PAUD Aisyah Mutiara Bunda, Ibu Widyaningsih SAG, beserta tim pengajar bunda-bunda hebat yang diizinkan Allah membantu membesarkan putra-putri kita. Kemudian kepada yang terhormat Ketua Komite Bapak Wahyu Rihanto, beserta para wali siswa yang diamanahi oleh Allah, dititipi, diberikan kebahagiaan berupa putra-putri yang sekarang sedang bertumbuh, bertambah dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari masa lalunya, menjadi lebih bahagia dan membahagiakan. Bapak Ibu sekalian yang Allah bahagiakan, hari ini kita berada dalam posisi bahagia untuk membahagiakan, berada dalam posisi penuh cinta untuk mencintai, berada dalam posisi kaya untuk mengkayakan, berada dalam posisi sehat untuk menyehatkan, berada dalam posisi satu untuk menyatukan diri, menguatkan ukhuwah Islamiyah, mengikat batin kita menuju Allah Tuhan yang sama, menunggu kerinduan, ridhonya Allah dan dukungan dari alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita meningkatkan rasa syukur kita 10 kali lipat dari biasa. Kalau kita melipat gandakan rasa syukur kita berlipat-lipat dari biasanya, maka Allah itu sudah berjanji, la in sakartum la azidanakum. Kalau kesyukuran kita lipat gandakan, berarti hukum Allahnya, Allah akan kirimkan nikmat kepada kita jauh lebih cepat, lebih berlipat juga. Sebaliknya, jika kita menghilangkan kemampuan kita bersyukur dalam kehidupan ini, maka kenikmatan juga akan ikut seperti yang kita hilangkan. Kesyukuran berikutnya, kita ini pantas berbahagia sampai-sampai tidak ada alasan tidak bahagia. Karena kita berada di Indonesia. Jadi kalau ada orang Indonesia masih belum bisa tersenyum di pagi harinya, masih merasa susah ketika bangun dari tidurnya, mesara nestapa, merana dan sengsara dalam hidupnya, yang salah pasti diri. Bapak Ibu, saya mengajak memutar perjalanan hidup kita. Untuk apa Allah ciptakan kita ke dunia? Untuk apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu delay 3 detik nggak bisa jawab, menunjukkan selama ini nggak punya jawaban. Berarti nggak punya konsep. Kalau ditanya, untuk apa saya datang ke dunia? Delay 3 detik, berarti selama ini belum punya jawab. Bisa dibayangkan kalau anak ditanya, apa cita-citamu? Dia diam 3 detik, berarti dia belum punya konsep tentang cita-cita. Untuk apa Bapak Ibu? Beribadah. Khalifah. Beribadah. Maka lalu landasannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah, ayatnya tegas. Ditanya, untuk apa ibadah? Untuk ibadah. Untuk apa ibadah? Ada jauh lebih dari itu yang Allah mau. Ada lagi orang jawab, Khalifatul Fi'at, untuk dijadikan wakil Allah di muka bumi, pemimpin di muka bumi.
Maka diturunkan manusia, 2 SK-nya, Khalifah dan Abdul. Kita tanya, Allah ngangkat kita Khalifah, Allah memerintahkan kita ibadah, untuk apa? Ini penting kita jawab. Penting kita jawab. Kalau ini kepegang, tidak ada lagi kata sedih dalam hidup. Tidak ada lagi kata berat dalam beribadah. Untuk apa ya Bunda? Catat hari ini, inspirasi pagi, kita datang ke dunia untuk bersenang-senang. Sekali lagi catat, Allah turunkan kita ke muka bumi untuk bersenang-senang. Tidak ada yang lain. Ya. Punya anak bersenang-senang, berarti mengurus anak harus senang. Punya istri bersenang-senang, berarti bersama istri harus senang. Lah kalau ada orang kecilnya itu bayi-bayi kita, anak-anak kita, TPA, KB, TK, bahagia. Lah orang tuanya cemberut, ada yang salah dengan orang tuanya. Oh, anak aja bisa senyum, bisa bahagia. Main lumpur, betul tidak? Telanjang bulat. Lihat, bayi nggak pernah sedih. Berarti bayi lebih tahu, dia datang ke dunia untuk bersenang-senang. Mari kita bongkar rahasia, sehingga hari ini punya pegangan. Orang tidak bahagia karena yang diundang oleh dirinya tidak bahagia. Orang kesal di dalam dirinya, yang diundang datang ke kesalahan oleh dirinya juga. Orang benci sama orang lain adalah bukan kiriman dari Allah, tapi dia mengundang kebencian dari dirinya sendiri. Maka dalam waktu yang singkat ini, Allah menciptakan 2 alam. Satu, alam besar. Alam besar ini alam semesta, bumi dan seisinya. Di dalamnya ada kekayaan berlimpah luas. Sebelum kita lahir, kekayaan itu sudah ada, sudah tercipta, luas dan indah, banyak, berlimpah luas kekayaan. Udara, air, lautan, ikan di dalamnya, Allah yang ternak, Allah yang bikin pembibitannya, manusia tinggal ngambil. Udara, sinyal ini manusia tinggal gunakan. Allah sudah siapkan alam besar, sempurna, berlimpah. Lalu Allah turunkan alam kecil, yang saya sebut adalah alam kecil. Siapa? Diri manusia. Diri manusia diturunkan di alam besar yang sudah kaya raya ini. Maka begitu bayi lahir, tidak ada kesusahan, ASI langsung keluar. Bayi belum lahir, baru hamil 4 bulan, ASI belum keluar. Al-Quran mengizinkan kita 2 tahun setengah, bayi itu disusui dengan ASI sempurna. Begitu 2 tahun setengah, ASI berhenti, karena bayi juga sudah otomatis, ya. Subhanallah. Coba kalau anaknya 6 tahun masih keluar ASI-nya ibu, stop, sistem otomatis. Siapa yang rancang? Allah yang rancang. Kok kenapa nggak makanan lain? Bayi belum punya gigi, maka yang Allah siapkan adalah minuman cepat saji. Apapun makanan ibu, keluarnya ASI menjadi minuman terbaik di dunia. Pabrik paling kecil namanya air susu ibu adalah para ibu. Maka siapapun laki-laki wajib mencintai ibunya, menyayangi istrinya, mengutamakan pasangan. Karena ada yang tidak bisa kita lakukan oleh para laki-laki, kecuali jadi sponsornya. Hamil bagian ibu-ibu, menyusui bagian ibu-ibu, betul? Kita mah sponsor Pak, maka urutannya nomor 2. Ini, jadi kalau ada orang susah, ya, dalam hidup ini, berkeluarga kok susah, mendidik anak kok susah, kok sedih, cemberut seharian, itu berarti kehidupan ini ada yang keliru dengan dirinya, dengan alam kecil. Mari kita lihat. Di alam besar ini, kekayaan itu, ya, Allah siapkan untuk nyebrang ke alam kecil. Jadi kekayaan itu menyiapkan diri untuk nyebrang ke alam kecil. Maka pekerjaan, bisnis adalah jembatan penyeberangan kekayaan untuk sampai ke alam kecil. Pertanyaannya sekarang,
Kalau keluarga juga adalah jembatan penyeberangan kekayaan dari alam besar ke alam kecil, mana yang harus dikuatkan dahulu? Alam kecil atau jembatannya? Alam kecilnya atau jembatannya? Bapak Ibu bekerja, ada yang punya bisnis. Kami baru memberikan seminar workshop seharian untuk para pengusaha Jogja. Para pengusaha itu, pertanyaan saya sama. Mana yang harus dikuatkan lebih dulu? Alam kecilnya atau jembatannya? Alam kecil itu diri. Di alam besar ada tempat-tempat mustajab, ada waktu-waktu mustajab. Kita mengenal di alam besar ini ada masjid-masjid, tempat mustajab. Dari seluruh masjid ada tempat lagi yang mustajab. Masjid Nabawi, di dalam Masjid Nabawi ada tempat lagi yang mustajab, namanya Raudhah. Di situ Rasul banyak berdoa, banyak sholat. Sebelum diangkat jadi Rasul, beliau punya tempat yang privasi, namanya Gua Hira. Kita nggak perlu lagi ke Gua Pindul dan lain sebagainya. Masjid. Kemudian masjid yang lebih tinggi, Masjidil Haram. 100.000 kali lipat kebaikannya dibanding masjid lain. Di dalam masjid ada lagi yang mustajab, ada Multazam, Hijr Ismail, ya, ada Hajar Aswad. Subhanallah, di alam besar ada tempat-tempat mustajab istimewa. Di alam besar ada namanya waktu mustajab, sepertiga malam mustajab. Maka kenapa powerfulnya, ya, doa-doa orang Islam ketika dia di sepertiga malam berada di tempat yang mustajab, di Multajam, di Hijr Ismail, di dalam sekitar Ka'bah, dia berdoa di sepertiga malam. Jawabannya tidak lama, karena bertemu antara kemustajaban tempat dengan kemustajaban waktu. Kita di Indonesia punya masjid, punya sepertiga malam, hadir alam besar. Di dalam diri kita ada inti diri. Nah, jadi nanti akan masuk ke dalam inti diri. Mana inti diri? Diri manusia terbagi dua bagian. Ada raga, ada jiwa. Ada ruhani, ada jasmani. Ini, kalau Bapak Ibu melihat saya, ini badan saya casing. Casing, ini yang akan dikubur. Putra-putri Bapak Ibu, beda setiap anak, ayahnya sama, ibunya sama, wajah anaknya beda. Setiap manusia Allah ciptakan satu bentuk, wajah itu hanya disiapkan oleh Allah untuk satu orang. Maka di Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan tidak aku ciptakan, dan telah aku ciptakan, kata Allah, manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Berarti ketika Bapak Ibu melihat anak, ini ciptaan Allah sebaik-baik. Kebaikan di atas kebaikan, kehebatan di atas kehebatan. Kok ada orang tua memarahi makhluk yang hebat ini, yang Allah ciptakan seindah ini, di bahasa hebat. Bapak Ibu sekalian, nah, alam besar yang banyak itu diuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan siapa? Ikan, tumbuhan, buah-buahan, udara untuk siapa? Tanah yang luas oleh Allah disiapkan untuk siapa? Untuk apa? Ayah bunda, untuk siapa? Untuk kita, betul tidak? Untuk manusia. Ini pohon mangga ini, kalau berbuah untuk siapa? Kalau saya mengajak berhitung-hitung hari ini, tadi pagi sudah bernapas, Allah kasih oksigen, betul tidak? Kalau dibandingkan dengan subuh kita terlalu kecil, subuh kita dibalas oleh Allah begitu banyak. Jadi kalau orang bangun tidur tidak bisa bersyukur sama sekali, dia hitung saja oksigen. Orang yang harus pakai tabung di rumah sakit ada harganya tuh oksigen. Gratis. Baru bicara oksigen. Subhanallah. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan tentang kehidupan kita hari ini dan masa depan, ya, karena kekayaan ini Allah siapkan untuk kita. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita lihat anak kita. Maka Bapak Ibu harus memahami betul
mana inti diri anak itu. Kalau kita bisa mengenal diri kita, kita akan lebih mudah berkomunikasi dengan Allah. Kita akan lebih mudah melakukan pendidikan, penyentuhan. Inti diri manusia bukan ini. Ketika bersambung dengan Allah, apa tangannya? Apa tangannya? Bagaimana dengan orang yang tidak punya tangan? Berarti tidak pernah sambung dengan Allah. Inti diri adalah ruhaninya. Maka Adam pun ketika dicipta belum ada kemuliaannya sebelum ruh diinstalkan. Ketika diinstalkan ruh ke dalam jasadnya Adam yang tercipta dari tanah, maka tiba-tiba iblis diminta sujud oleh Allah. Malaikat diminta sujud oleh Allah. Berarti kemuliaannya ada di dalam diri Adam. Setelah diantarkan software kemuliaan namanya ruhani di dalam diri. Anak-anak kita usia 4 bulan di dalam kandungan, dia hidup berasal dari zigot, ya, dan ovum jadilah embrio, ya, sperma ovum jadi zigot, embrio, janin hidup 4 bulan. Sudah ada ruhaninya? Sudah ada? Sudah hidup? Sudah ada? Belum ada ruhnya? Usia 2 bulan belum ada ruhnya? Sudah hidup? Berarti yang membuat hidup apa? Bapak Ibu, ini kajian serius ya. Saya harus singkat, sesingkat-singkatnya mengenalkan siapa saya. Siapa anak inti diri. Jangan sampai hidup sudah 60 nggak tahu inti diri, mengenal diri yang sesungguhnya. Usia 2 bulan sudah hidup? Sudah hidup? Sudah ada ruhnya? Belum. Kenapa hidup? Apa yang buat hidup? Itu yang disebut dengan nyawa. Itu yang disebut dengan bioenergi. Sperma sudah hidup sebelum ruh masuk. Ya. Dia sudah hidup. Tapi belum mulia. Tidak ada kemuliaan sebelum ruh diinstalkan. Begitu ruh diinstalkan, dia menjadi manusia. Berarti kapan sejak manusia? Kapan jadi manusia? Sejak lahir. Itu KTP kita memang keliru. Kita mengakui menjadi manusia tanggal kelahiran, ulang tahun tanggal kelahiran. Padahal kita sudah menjadi manusia sejak 4 bulan. Ruh ditiupkan dengan jasad, sudah jadi manusia. Setuju? Maka saya ajak, ini pandangannya spiritual. Kalau materialistis, saya menjadi manusia sejak lahir. Ya, apa yang disebut kematian? Kematian adalah mustadnya jasad. Musnahnya jasad itu kematian. Bukan. Kematian adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Berarti tidak ada kematian. Yang ada perpindahan tempat dari dunia ke alam barzakh menuju alam akhirat. Jadi apa yang musnah? Casing, jasad. Maka kalau seseorang mengagungkan jasadnya, membesarkan jasadnya, sibuk tiap hari hanya ngurusin jasadnya, sebetulnya dia sedang menyiapkan masa depan untuk cacingnya. Anaknya sibuk dikasih makan sebaik-baiknya, didandainin, kalau perlu kulitnya ya diganti warnanya, terus ke salon tiap hari, habiskan waktu untuk casing. Itu sama dengan dia sedang hidup menyiapkan untuk makanan cacing. Kenapa casing ini penting? Ruh tidak bisa membuat peradaban dunia, betul tidak? Ruh tidak bisa nikah, ruh tidak terlihat. Perlu media casing, lalu Allah masukkan ruh ke dalamnya. Jadi manusia, setiap orang lalu hidup punya kemuliaan. Begitu turun ke dunia, semua yang alam di semesta diperuntukkan oleh Allah untuk dia. Silahkan dititip. Subhanallah. Maka Bapak Ibu tahu siapa anak itu? Ketika anak itu lahir dari seorang mukmin, maka di Ali Imran 91, kekayaan terbesar manusia adalah manusia yang di dalamnya ada iman, melebihi emas sepenuh bumi.
Bayangkan, ayat itu orang kafir mati dalam kekafirannya, lalu ingin menebus keimanannya dengan emas sepenuh bumi, ya. Setelah dia kafir meninggal, kan resikonya adalah masuk neraka, ingin menebus dengan emas sepenuh bumi, walaupun lebih Allah tolak, tidak cukup. Berarti kekayaan keimanan itu melebihi emas sepenuh bumi. Maka hadirin, kita pegang, inti diri manusia adalah ruhan. Orang mengatakan jiwa. Maka ada tazkiyatun nafas, pembersihan diri. Yang dibersihkan adalah inner powernya, diri yang dalamnya. Ya, kalau ini pakai sabun selesai, betul tidak? Sama, ada nutrisi jasmani, makanan, minuman Bapak Ibu makan sampai habis. Itu hidangan Allah pagi ini. Besok ada lagi, setiap hari. Tapi ada lagi nutrisi ruhani yang harus terus dimasukkan ke anak kita, ke diri kita, karena itu yang akan menjelma menjadi bawaan kita kembali ke alam semesta. Jasad dikuburkan, ruhani yang akan mempertanggungjawabkan seluruh jiwa. Berarti Bapak Ibu, ketika kita ngobrol sama anak, kita bukan sedang ngobrol dengan badan. Maka keliru kalau orang salah digebugin. Digebugin, karena yang salah bukan badannya, yang salah innernya, dalam dirinya. Yang salah adalah softwarenya. Berarti Bapak Ibu hari ini, anak, kamu nakal, dibentak-bentak, yang bermasalah dalamnya. Bisa jadi orang tua juga dalamnya yang bermasalah. Maka Bapak Ibu, masuklah ke dalam diri, masuk ke dalam jiwanya, pahami dalam diri. Orang marah kenapa teriak-teriak? Karena jiwanya tertutup, tidak bisa mendengar, betul tidak? Oh, teriak-teriak kalau orang marah, dua-duanya keras, padahal berhadap-hadapan, padahal sebetulnya pelan aja kedengaran. Kenapa? Karena jiwanya sudah tidak mendengar, betul tidak? Tapi kalau jiwanya mendengar, suami dan istri tidak perlu mengatakan I love you. Cukup pakai bahasa isyarat, sudah paham karena jiwanya hidup. Bapak Ibu sekalian, nah anak itu jiwanya tumbuh dengan baik. Maka lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya baru badannya. Berarti kalau ingin menyelamatkan keluarga kita, yang dibangun pertama ruhaninya. Bapak Ibu ya, nambahkan sedikit. Saya sudah melakukan perjalanan ke Sumatera, ke Kalimantan, di Jawa, lama di Jawa Timur. Saya mengamati tidak ada 1 kilometer pun tanah Indonesia yang tidak bisa ditanami. Betul? Barangkali ada yang menemukan tanah 1 kilometer begitu gersang. Betul? Indonesia kaya raya, berkepulauan, subur, lautannya luas, ikannya banyak, pantainya bagus-bagus. Bahasa saya, Allah menciptakan keindahan ini untuk manusia Indonesia bahagia. Raja Salman datang ke Indonesia, lama di Bali, saya paham. Kenapa Arab Saudi hanya punya laut merah, pantainya tidak seindah Gunung Kidul. Saya sudah pernah ke sana. Begitu kami turun di Jeddah, melakukan perjalanan ke Madinah, yang terlihat adalah bukit batu, bukit batu, bukit batu. Masuk ke Madinah, baru menjadi kota peradaban yang indah, tumbuh subur, ya, kurma-kurma plus pohon Soekarno. Yang lain tidak tumbuh buah-buahan yang di Indonesia itu. Pak Karno dulu pernah ngirim, mulai tertata. Dari Madinah ke Mekah ketemu lagi gersang, berbatu, kampung-kampung itu, ya kotak-kotak rumahnya. Masuk Mekah ketemu peradaban, banyak bukitnya, terowongan-terowongan berbatu, ya, Mina termasuk di dalam. Lalu saya merenung, apa maksud Allah menciptakan Indonesia seindah, sekaya ini, dan kenapa Timur Tengah diciptakan segersang ini? Lalu kita bertanya, mana yang hari ini negara kaya? Mana Bapak Ibu yang sebut negara kaya? Ternyata Timur Tengah, Arab Saudi, Qatar, kita sebut negara kaya, utangnya hampir tidak ada. Indonesia katanya negara kaya, tanahnya, tapi lihat orang-orangnya di sana. Sulit saya menemukan orang yang tidak bisa tersenyum, bahagia. Pagi sudah sholat, sujud, husuk, duhur sudah ke masjid lagi, asar sudah ke masjid lagi. Pakaiannya itu saja. Yang laki-laki gamis untuk kerja, untuk sholat, praktis. Yang wanita bercadar, bajunya hitam untuk sholat, untuk ngajar, untuk kerja praktis. Wanita itu aja. Indonesia variasi warna-warni.
kerja beda, pengajian lain, tasnya juga sama. Indah, powerful Indonesia. Begitu melihat di berbagai titik Indonesia, banyak orang yang sedih, yang cemberut, yang tidak bisa tersenyum. Apa yang salah Bapak Ibu? Apa yang salah Bapak Ibu? Negara itu gersang, kaya, negara kita kaya, subur, makmur, terbesar. Ya, emas itu terbesar pertambangannya, utang kita 3.000 triliun lebih. Apa yang salah gitu? Ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai seharian jadi ayat cuman pusing bikin keluarga. Astagfirullahaladzim. Ya, gak bisa senyum, gak bisa bahagia. Bapak Ibu, mari pegang kata kuncinya. Kesalahan terbesarnya kenapa banyak keluarga Indonesia ya yang menjadi sengsara, karena yang pertama dibangun di dalam pendidikan keluarga adalah mental keserakahan. Bapak Ibu tahu pelajarannya? Yang disebut dengan hukum ekonomi adalah modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Ini bangunan mental keserakahan. Sementara di Arab Saudi, di Qatar, di Timur Tengah, yang pertama ditanamkan bukan mental keserakahan, tapi mental ketakwaan. Lihat petanya, lihat rumusnya. Ini sudah menjadi rumusan yang saya sebarkan. Negara kaya ditambah mental ketakwaan plus keahlian, maka akan terbentuk masyarakat kaya, raya, mulia. Sekali lagi, negara kaya, Indonesia kaya ini, tambah mental ketakwaannya plus keahlian, sama dengan negara, keluarga, orang kaya, raya, mulia. Negara miskin, tanahnya tandus, Timur Tengah itu, plus mental ketakwaan, jadi negara kaya, mulia. Pendidikan Bapak Ibu yang ditanya oleh Allah adalah bukan bunda-bunda mutiara, bukan. Tapi kita yang jadi ayah, yang jadi ibu, anak-anak, murid-murid yang sekolah di sini, itu yang bakal ditanya. Maka untuk anak tidak boleh waktu sisa-sisa, cinta sisa, perhatian sisa. Dia seorang direktur di kantor, dilayani semua mitra bisnisnya dengan baik, dengan santun. Lah anaknya sisa-sisa, istrinya sisa-sisa. Pergi pagi anak titip di sini, pulang sore dijemput, anak sisa. Anak jiwanya ingin disentuh oleh jiwa yang tenang. Maka Bapak Ibu, perlu kita akhirilah kajian kita ini ya, karena saya di request singkat, padat, tapi berisi Pak ya. Jiwa hanya bisa berkembang, jiwa, sekali lagi Bapak Ibu, anak-anak kita biarkan karena dunianya. Anak itu dalam definisi saya, setelah saya melakukan renungan terhadap manusia, maka siapa saja manusia yang lahir, dia bibit unggul. Bibit unggul punya syarat. Dalam ilmu teknologi pertanian, kalau bibit unggul ditanam di tanah yang gersang, tumbuh tidak. Dia akan ngaceng, gak ada buahnya, gak ada daunnya, gak ada dahan yang bagus. Bibit yang unggul ditanam di tanah yang subur, apa yang terjadi? Dia tumbuh dengan baik, disiram secara rutin, dikasih nutrisi dengan baik, dia akan kuat akarnya, tinggi pohonnya, panjang dahannya, lebat daunnya, berbuah manis. Itulah manusia, itulah anak Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini tinggal milih, anak itu tumbuh bersama kita. Maukah jiwa-jiwa anak itu tumbuh dengan baik? Syaratnya ayah ibunya harus menciptakan jiwa yang subur, harus hadir menjadi jiwa yang subur. Di mana anak menyebut bunda, maka dia lari kepada tanah yang subur. Ketika dia menyebut ayah, dia lari kepada tanah yang subur. Kakak, dia lari kepada tanah yang subur. Maka anak ini akan tumbuh dengan baik, tidak ada masalah. Dia akan bahagia di rumah ini.
akan jadi surga buat kamu. Dia lari ke sekolah, bunda, iya, yang nyebokin, yang membersih dengan penuh cinta, bukan anaknya pak, bukan anaknya bu, titipan dari kita, cintanya luar biasa. Jiwa akan tumbuh dengan baik, syaratnya adalah berpunya cinta tanpa syarat. Apa Bapak Ibu? Punya cinta tanpa syarat. Tidak perlu dikasih syarat. Saya sudah belajar mencintai istri tanpa syarat. Sampai di dalam hati saya, teman saya nggak saya ikrarin, saya tidak boleh, haram hukumnya memarahi istri saya, tapi istri boleh marahi saya. Kalau istri sampai marah, ada yang salah dengan saya. Maka saya punya cinta tanpa syarat. Kalau istri masih berdoa dalam sholatnya, saya harus segera pergi, baju belum disetrika, saya setrika saja sendiri, betul tidak? Nanti istri saya juga ternyuh, sisa pakaian masih banyak, diselesaikan. Saya cuma ngasih contoh satu. Cinta tanpa syarat. Ke anak Bapak Ibu, kasih cinta tanpa syarat. Tidak perlu, nak, kalau kamu hafal juz amma, Bapak belikan sepeda, itu cinta bersyarat. Nah, kalau kamu hari ini tertib, manut sama ayah, ayah akan ajak hari Minggu ke Waterboom. Cinta bersyarat. Tidak perlu kita ada syarat-syarat. Kalau mau mencintai, menyayangi, keluarkan totalitas. Kenapa? Energi positif akan lebih positif, melahirkan kehidupan yang positif. Sekali lagi ya Pak Ibu, dari diri kita, kehidupan itu di alam semesta ada dua. Ada negatif, ada positif. Kehidupan yang positif hanya hadir kepada pribadi dan keluarga yang positif. Kehidupan yang negatif akan hadir kepada pribadi dalam keluarga yang negatif. Apa yang mau kita undang dalam keluarga kita? Yang positif. Rizkinya berkah, berlimpah, terus bertambah. Semua ahli ibadah, rukun indah, sakinah mawadah warahmah, betul tidak? Meninggalnya husnul khotimah, anak-anaknya soleh solehah, ahli ibadah, di surga ahlul jannah. Ini semua positif, hanya akan diundang oleh pribadi dan anggota keluarga yang positif. Maka Bapak Ibu, mulai hari ini tidak ada lagi WA yang negatif. Yang hoak cukup sampai kita, tidak dilanjutkan. Negatif. Mulai hari ini tidak ada lagi niat yang negatif. Untuk istri positif, walaupun dia sedang negatif, ya, sedang negatif. Istri ke suami gak usah pakai syarat-syarat. Semuanya adalah positif. Lakukan saja, lalu lihat apa yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan, ya. Barang siapa berbuat kebaikan walaupun seberat zarah pun, atom nggak kelihatan, kuantum nggak kelihatan, maka Allah akan balas. Berarti kalau kita menjadikan pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita positif, respon tubuh ini positif, keluarga kita tambah positif. Bapak Ibu, saya akhiri dengan pertanyaan. Angkat tangan Bapak Ibu yang mau keluarganya tambah positif. Bersediakah Bapak Ibu untuk menjadikan keluarga kita lebih positif? Bersedia. Ikhlaskah Bapak Ibu menjadikan pikiran kita lebih positif? Ikhlaskah Bapak Ibu menjadikan perasaan kita lebih positif? Ikhlaskah Bapak Ibu mulai hari ini hanya berjuang keluar kata-kata yang positif? Ikhlas? Kata itu terlempar tak bisa kembali. Kalau dia positif, terekam sama jiwa, tidak bisa diambil lagi. Dia akan menginstal, meramu, menjadikan diri penerima positif. Perbuatan lebih lantang dari kata-kata. Positif tindakan kita, penuh senyum, penuh kebahagiaan. Dielus saja rambut anak-anak kita sambil mengatakan, kamu pintar nak, kamu hebat nak, kamu soleh nak, kamu solehah nak, kamu juara nak.
kamu hamba Allah yang luar biasa. Coba lakukan, ya. Lalu cium pipinya, peluk agak lama, lalu lihat apa yang terjadi dengan dia. Sebelum turun, lakukan itu setiap hari, anak akan berbeda. Bagaimana kalau Bapak melakukan ke istri? Istri rumusnya cuma satu, Pak. Dia hanya ingin dijadikan wanita yang utama, bukan pertama. Betul, Bu? Menjadi beliau, walaupun urutannya kedua dinikahinya, tetap dia ingin jadikan wanita utama. Jadi nggak penting urusan nomor 1 atau 2, Pak. Yang penting menjadi utama. Kalau diutamakan, kalau bisa peluk pagi-pagi ketika bangun tidur, plus doanya yang kuat. Kalau bisa memeluk istri 12 kali, lihat Pak, keluarga dahsyat. Responnya kopi keluar, setrikaan beres, semua penuh cinta, penuh energi. Oh, subhanallah. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian ya kajian kita yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi, inspirasi, dan solusi buat kehidupan kita. Jadi insya Allah tidak ada alasan tidak bahagia. Indonesia negara kaya, mayoritas muslim terkuat terbesar di dunia, betul? Qurannya banyak di setiap rumah, pendidikan di mana-mana dengan baik, masjid di mana-mana dengan baik. Kita mampu, ya, karena kita memang diciptakan, dilahirkan untuk bersenang-senang. Tidak ada kebahagiaan lagi kecuali terus bahagia. Bapak Ibu, mohon saya minta dengan tulus salami kanan kirinya sambil berkata, saya hari ini bahagia. Saya hari ini bahagia. Ya. Bapak yang sama anaknya, ya, pegang anaknya, katakan, ayah hari ini bahagia. Ya, hari ini handphone kita sudah mengalahkan perhatian kita kepada anak, ya. Percaya sama saya, handphone tidak akan membawa kepada pertemuan dengan surga kita. Betul? Anak kita perlu doa. Sebelum handphone dihidupkan, yang pertama disentuh anak, yang terakhir disentuh anak. Gak sempet pegang, doakan, doakan, doakan. Doa adalah energi positif. Semakin kuat doanya, semakin positif. Selamat menjalankan hidup yang positif. Pastikan keluar dari gerbang ini senyumnya simetris. 1 senti ke kanan, 1 senti ke kiri. Kalau belum bisa senyum, tidak ada Allah yang salah. Tidak ada alam Indonesia yang salah. Pasti yang salah dia yang tidak bisa melihat Allah dan alam semesta. Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.